Halo warga digital, belakangan ini jagat politik negara kita, negara Indonesia kembali diramaikan oleh sebuah isu yang cukup menghebohkan. Nama Islah Bahrawi dan Saiful Mujani tiba-tiba menjadi sorotan publik, menjadi sorotan masyarakat setelah keduanya dilaporkan ke polisi atas dugaan tindakan makar dengan tuduhan ingin menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Berita atau informasi soal kedua nama ini sudah tersebar di mana-mana dan ini membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya serius atau justru berlebihan? Karena kalau kita dengar kata makar dalam tanda kutip kesannya memang berat banget, identik dengan upaya menggulingkan kekuasaan secara ilegal. Tapi di sisi yang lain, pihak yang dilaporkan justru memang dikenal sebagai pengamat dan akademisi yang selama ini aktif menyampaikan pandangan dan kritiknya. Nah, disinilah mulai muncul tanda tanya besar. Apakah ini benar-benar soal makar atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam di baliknya? Kalau kita tarik sedikit ke belakang teman-teman, dalam demokrasi, kritik itu bukan cuma hal biasa, tapi justru bagian penting dari sistem itu sendiri. Kritik adalah cara masyarakat untuk mengontrol kekuasaan. Tanpa kritik, kekuasaan bisa jadi terlalu nyaman, bahkan ya berpotensi menyimpang. Jadi ketika ada kritik, apalagi dari tokoh yang punya kapasitas intelektual, memang seharusnya itu bisa menjadi bahan evaluasi, bukan langsung dianggap sebagai sebuah ancaman. Namun realitasnya seringkali memang tidak sesederhana itu. Kritik bisa terasa menyakitkan bagi pihak yang dikritik, apalagi kalau kritik itu tajam dan menyentuh hal-hal yang sensitif. Di titik ini batas antara kritik dan serangan mulai kabur di mata sebagian orang. Dan mungkin inilah yang sedang terjadi saat ini. Islah Bahrawi dikenal sebagai sosok yang vokal dalam isu-isu kebangsaan dan radikalisme. Sementara Saiful Mujani adalah akademisi sekaligus peneliti yang sudah lama berkecimpung di dunia survei politik. Keduanya bukan orang baru di ruang publik. Mereka punya rekam jejak yang panjang dalam menyampaikan pandangan, termasuk kritik terhadap kebijakan atau tokoh politik. Nah, ketika mereka ini dilaporkan dengan tuduhan makar, publik atau kita ya langsung bereaksi. Banyak yang merasa ini terlalu jauh. Karena kalau setiap kritik dianggap sebagai sebuah upaya untuk menjatuhkan negara atau pemimpin, maka ruang demokrasi bisa menjadi sangat sempit. Orang-orang mungkin akan mulai takut untuk berbicara, takut untuk menyampaikan pendapat, takut untuk mengkritik. Dan kalau itu terjadi, dampaknya sangat besar. Demokrasi bukan hanya soal pemilu 5 tahunan. Demokrasi hidup dari diskusi, perdebatan, bahkan perbedaan pendapat. Kalau semua itu dibungkam dengan label makar, maka yang tersisa terkemudian hanya satu suara, suara kekuasaan. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan semuanya sebagai bentuk pembungkaman. Bisa saja pihak pelapor merasa ada batas yang sudah dilanggar. Dalam hukum memang ada garis yang memisahkan antara kritik dan kemudian juga tindakan yang dianggap mengancam stabilitas negara. Masalahnya garis ini seringkali subjektif teman-teman, tergantung siapa yang menilai dan dalam konteks apa. Nah, disinilah kemudian pentingnya transparansi dan kejelasan. Kalau memang ada unsur makar, harus dijelaskan secara konkret. Apa yang diucapkan, apa dampaknya, apakah benar ada niat untuk menggulingkan kekuasaan secara ilegal. Atau ya hanya sekedar opini yang dianggap terlalu keras atau sebenarnya hanya jalan politik saja yang berbeda. Karena kalau tidak jelas teman-teman, publik atau masyarakat akan melihat ini sebagai sesuatu yang janggal. Bahkan bisa dianggap sebagai upaya untuk membungkam kritik dengan cara hukum. Dan kalau persepsi itu sudah terbentuk, kepercayaan masyarakat bisa terganggu. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam banyak negara, termasuk negara tercinta kita Indonesia, selalu ada tarik-menarik antara kekuasaan dan juga kritik. Kadang kritik ini dianggap sebagai sebuah masukan, tapi di lain waktu, kritik juga bisa dipandang sebagai sebuah ancaman. Tergantung situasi politik, tingkat sensitivitas, dan siapa yang berbicara. Yang menarik di era seperti sekarang, dengan media sosial yang begitu kuat, suara individu bisa punya dampak yang sangat besar. Satu pernyataan bisa viral,
satu kritik bisa menyebar luas dalam hitungan jam saja. Ini membuat kekuasaan jadi lebih sensitif karena kontrol publik juga semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat kita juga semakin kritis. Tentu saja kita tidak mudah menerima satu narasi saja. Ketika ada laporan seperti ini, kita seharusnya memang langsung mencari informasi tambahan, membandingkannya, bahkan membuat kesimpulan sendiri terlebih dahulu. Dan seringkali memang kesimpulan masyarakat tidak selalu sejalan dengan narasi resmi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini fakta serius atau sekedar drama politik? Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, teman-teman sekalian, kemungkinan besar ini adalah kombinasi dari keduanya. Ada unsur hukum iya, tapi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politik. Karena tokoh yang terlibat adalah public figure, dan isu yang dibahas berkaitan dengan kekuasaan. Dalam dunia politik, persepsi itu sangat penting keberadaannya. Kadang sesuatu yang secara hukum mungkin sah begitu, secara politik bisa terlihat buruk. Begitu juga sebaliknya. Dan dalam kasus ini, persepsi masyarakat tampaknya memang lebih condong melihat ini sebagai sesuatu yang berlebihan. Subjektif masih bisa diperdebatkan. Istilah drama politik ala-ala drama Korea, kalau kita pakai dalam perkembangan situasi negara kita hari ini, mungkin ya terdengar berlebihan. Tapi juga ada benarnya, karena dalam drama selalu ada konflik, selalu ada ketegangan, ada pihak yang merasa diserang, dirugikan, dan ada reaksi yang begitu dramatis. Bedanya ini bukan tontonan, tapi realitas yang berdampak pada kehidupan demokrasi kita. Kalau setiap kritik dibalas dengan laporan hukum, maka ke depan orang akan berpikir 2 kali atau mungkin ribuan kali sebelum berbicara. Bukan karena mereka tidak punya pendapat, bukan, tapi karena mereka takut akan konsekuensi. Dan ketika rasa takut itu lebih dominan daripada keberanian untuk menyampaikan pembicaraan atau pendapat, maka demokrasi mulai kehilangan rohnya. Tapi kita juga harus adil. Kritik juga punya batas. Tidak semua yang disebut kritik benar-benar kritik. Ada yang memang menyerang secara personal, menyebarkan informasi yang tidak benar atau informasi bohong, atau bahkan memprovokasi. Nah, ini juga yang tidak bisa dibenarkan, teman-teman. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Artinya, di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kritik adalah salah satu pilar utama yang menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di jalur yang benar. Kritik memungkinkan masyarakat, kita semua, untuk menyampaikan aspirasi, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan ketika ada potensi penyimpangan. Namun kritik yang sehat bukanlah kritik yang asal menyerang, melainkan kritik yang berbasis pada data, argumen yang jelas, argumen yang bisa dipertanggungjawabkan dan disampaikan dengan iktikat baik. Disinilah pentingnya tanggung jawab. Kebebasan berbicara tidak berarti bebas menyebarkan informasi yang belum tentu benar atau menyerang secara personal. Apalagi tanpa dasar. Kritik yang bertanggung jawab itu justru akan memperkuat kualitas demokrasi kita karena mendorong diskusi yang cerdas dan solusi yang konstruktif. Di sisi yang lain, kekuasaan dalam sistem demokrasi memang harus siap untuk dikritik, bahkan oleh suara-suara yang paling keras sekalipun. Kritik tidak seharusnya langsung dianggap sebagai ancaman atau upaya menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kontrol masyarakat yang wajar. Nah, ketika kekuasaan mampu menerima kritik dengan terbuka, itu menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Tapi juga sebaliknya, jika setiap kritik direspon dengan kecurigaan atau tindakan represif, maka yang terjadi adalah penyempitan ruang kebebasan. Pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya hubungan yang sehat antara kritik dan juga kekuasaan adalah hubungan yang saling menjaga. Masyarakat mengkritik dengan tanggung jawab dan kekuasaan merespons dengan kebijaksanaan. Kasus Islah Bahrawi dan Saipul Mujani ini menjadi semacam cermin tentang bagaimana kita sebagai bangsa bisa melihat kritik. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk menerima perbedaan pendapat, atau ya kita masih mudah tersinggung dan defensif? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan arah demokrasi kita ke depan.
Kalau kritik terus dianggap atau dinilai sebagai sebuah ancaman, maka ruang publik kita akan semakin sempit. Tapi kalau kritik bisa diterima sebagai bagian dari sebuah proses, maka demokrasi akan semakin kuat. Di tengah situasi seperti ini, kita juga punya peran penting sebagai masyarakat. Jangan mudah terpancing emosi, jangan langsung percaya satu narasi, cari informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan yang paling penting, tetap menggunakan akal sehat. Karena pada akhirnya demokrasi bukan hanya soal pemerintah atau elit politik, demokrasi adalah milik kita semua. Cara kita merespon isu seperti ini juga akan menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Apakah ini benar makar atau hanya kritik yang dianggap terlalu berlebihan atau bahkan sekedar drama politik? Mungkin jawabannya tidak hitam putih. Tapi satu hal yang pasti, kita harus tetap menjaga ruang kritik agar tetap hidup. Karena tanpa kritik tidak ada perbaikan. Tanpa perbedaan pendapat tidak ada kemajuan. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kita hidup di situasi di mana berbicara jujur dianggap sebagai sebuah ancaman. Kalau itu terjadi, maka yang hilang bukan hanya kebebasan berbicara, tapi juga masa depan demokrasi itu sendiri. Jadi alih-alih langsung terjebak dalam narasi siapa benar, siapa salah, mungkin kita perlu melihat ini sebagai momentum untuk refleksi. Refleksi tentang bagaimana kita memperlakukan kritik. Refleksi tentang batas antara hukum dan juga politik. Dan refleksi tentang arah bangsa ini ke depan. Karena bisa jadi yang sedang kita hadapi bukan sekedar kasus hukum biasa, tapi sebuah pertarungan narasi. Narasi tentang kekuasaan, narasi tentang kritik, dan juga kebebasan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis lainnya tentang politik yang berkembang di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.